Maka jika kalian mendengar Bilal adzan, teruslah sahur, makan dan minumlah. Kalau sekarang mungkin masjid itu ada yang 2 kali adzan. Misal ada yang adzan jam 3:30 atau jam 4 kurang 5 atau jam 4 lebih 5. Padahal subuh menurut jadwal jam 4 lebih 23. Nah, jam 4 lebih 10 menit kita dengar adzan dalam satu masjid. Sedangkan dilihat kok masih jam 4 lebih 10, masjid yang lain belum adzan, maka terus sahur, makan dan minum. Berarti masjid itu memang terbiasa di bulan Ramadan adzan 2 kali. Cuma adzan 2 kali masjid sekarang itu kadang ya bingung, ke jaraknya hanya berdekatan sekali. Hanya 10 menit, hanya 5 menit. Kalau dulu itu memang ada jarak. Maka dulu itu jika kalian mendengar adzannya Bilal, terus makan, terus minum, karena belum masuk waktu subuh. Lanjut. Maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, sampai kalian mendengar Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena jika yang kalian dengar itu adzannya Ibnu Ummi Maktum, itu berarti sudah masuk waktu subuh. Lanjut. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya sudah subuh. Nah, ya toh? Jika yang kalian dengar itu suaranya Ibnu Ummi Maktum berazan, ketahuilah itu sudah masuk waktu subuh, maka jangan makan minum lagi. Tapi jika yang kalian dengar suaranya Bilal, lanjutkan sahur kalian, makan minumnya dilanjutkan. Karena belum masuk waktu subuh. Nah, kondisi sekarang, jika adzan pertama dari satu masjid yang memang biasa mengumandangkan 2 kali adzan di bulan Ramadan, ketika adzan pertama terus lanjutkan makan dan minum. Atau kita mendengar seruan imsak, gitu tak? Imsak itu terus makan dan minum. Imsak itu bukan sebagai penanda harus berhenti makan, harus berhenti minum. Oh, wes imsak. Sudah imsak, tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Nah, itu tidak pas. Imsak itu tahan, hati-hati. Hati-hati, sebentar lagi masuk waktu subuh, maka imsak tahan. Tahan makan minum ini bukan berarti selesai makan minum. Artinya berhati-hati. Jarak imsak ke subuh itu kurang lebih 10 menit. Maka kalau mau dahar, ya jangan rice cooker. Orang nyandak waktune. Maka tahan. Tentu kita bisa memperkirakan antara imsak sampai subuh, kira-kira apa yang kita makan. Biar tidak sampai masuk ke waktu subuh. Maka tahan, hati-hati. Jangan terlena dengan makan minum menikmati. Wes imsak barang, sudah diingatkan terus makan minum, tiba-tiba masuk waktu subuh. Apa meneh nyengojo wis kene nganggo headset sisan, gitu. Makan minum pakai headset sengaja engko nek adzan ben ra krungu. Masjid dekat rumah adzan. Nah, ini celelean, ndak apa-apa cek enek adzan liyane. Kan lagi masjid sini yang adzan, padahal dilihat jamnya sudah menunjukkan waktu subuh. Maka kalau memang adzannya itu adzan pertama dari satu masjid yang biasa mengumandangkan 2 kali adzan,
Maka Bapak Ibu teruslah lanjutkan sahurnya. Sampai kapan? Sampai nanti adzan yang kedua yang sesungguhnya itu sudah waktu subuh. Lah kalau gelas sudah dipegang begini, ya sudah, kalau adzan subuh selehke. Bukan kok terus memahami hadis bejana sudah di tanganmu, kamu dengar adzan terus boleh dimakan dan diminum. Kok lama-lama cekeli terus piringnya dan gelasnya. Begitu adzan, wis tak cekel kok. Sudah saya pegang berarti boleh dimakan, boleh diminum. Itu namanya celelean. Pegang gelas, pegang piring, dengar adzannya adzan subuh, ya sudah, letakkan. Jangan dimakan, jangan diminum. Pegang gelas, pegang piring, dengar adzan, lihat jam, oh belum waktunya. Padahal jamnya yang cocok. Dari jam rumah, jam HP, HP anake, HP putune, padha kabeh. Belum menunjukkan waktu subuh, maka silahkan apa yang dipegang dimakan, diminum. Ya, ada lagi. Masih di hadis tersebut tadi mohon penjelasan, jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Mohon dijelaskan. Jadi terangnya ufuk lah nanti menjelang subuh jangan keluar, lihat itu. Cahaya itu kan masih tegak, belum menyebar gitu loh. Tapi kalau sudah waktu fajar, waktu subuh, itu cahaya sudah menyebar, kemerah-merahan itu sudah menyebar. Tapi kalau sebelum subuh, menjelang subuh itu kan cahaya masih tegak. Nanti bisa dilihat. Bedakan antara cahaya sebelum subuh dan cahaya subuh. Kalau sebelum subuh itu masih tegak, belum menyebar, belum melintang. Nah kalau sudah masuk subuh, cahayanya itu sudah mulai menyebar. Nah kalau panjenengan yang bertanya ingin tahu lebih detail perbedaannya, nanti lihat cahaya sebelum dan cahaya waktu subuh. Itu ada perbedaannya. Ya, ada lagi. Kemarin hari Jumat sore di MTA TV azannya 2 kali, yaitu jam 17.35 dan 17.45. Saat itu saya dan istriku berbuka pada jam 17.35. Setelah ada azan yang kedua, saya terkejut, loh kok azannya 2 kali? Saya merasa resah. Pertanyaan, bagaimana hukum puasa saya Ustadz? Apakah saya termasuk mengqadha puasa atau puasa saya sudah sah? Mohon penjelasan. Insya Allah sah, ya, karena tidak tahu. Ya, insya Allah sah karena patokannya dari MTA TV. Adzan. Maka panjenengan berbuka. Lah kok tiba-tiba ada adzan lagi? Insya Allah puasanya sudah sah karena tidak tahu. Lah yang TV ini yang harus dibetulkan TV-nya. Hati-hati di bulan Ramadan ini. Hati-hati di bulan Ramadan. Tidak bisa dan tidak boleh kesalahan teknis. Hati-hati ya. Ini saya mohon penjelasan ini. Mana TV ini? Mohon dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Karena ini bulan puasa bisa mengacaukan semuanya. Salah teknis, saya tidak terima kesalahan teknis gitu loh. Berarti kurang hati-hati. Mana ada yang menjelaskan tidak ini dari TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi, kebetulan pas di hari itu saya juga pas ada di ruang MCR di mana
semua acara sudah disiapkan dengan rapi begitu. Dan saya sendiri juga kaget waktu itu di jam 17.35 muncul azan. Kami kaget semua yang di situ, ada 2 orang, saya dan teman yang ada di MCR. Kemudian, Zal, kok wis adzan? Oh, ternyata dilihat bahwa alat atau software yang ada di situ yang namanya Atensa itu jumping, Ustaz. Jadi secara memang sesekali pernah terjadi seperti itu, Ustaz. Jadi software itu yang mestinya belum waktunya dia itu muncul secara otomatis ketika mungkin atau kepayahan di komputer langsung dia itu lompat jumping begitu, Ustaz. Terus langsung waktu itu juga saya ambil inisiatif, tolong langsung dimatikan saja. Terus langsung diganti untuk yang lain. Sudah bacot gini. Tapi belum sampai Ustaz. Iya, belum sampai wong ini didengar, dilihat seluruh Indonesia. Begitu MTA TV, Allah Akbar, enggak harus nunggu adzan selesai. Langsung minum, langsung ini. Iya. Tidak harus nunggu adzan selesai. Maka ini pengalaman ya. Ini membuktikan ditegur kita oleh Allah. Sebaik apapun software ada kelemahannya, maka tetap diawasi. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kalau komputernya payah, ganti yang baru. Kalau softwarenya kurang apik, pakai yang paling baik. Ini bulan Ramadan, bisa mengacaukan, ini dilihat seluruh Indonesia. Dilihat seluruh Indonesia soalnya. Lebih baik terlambat adzannya. Kenapa? Kalau terlambat nanti masjid di sekitaran kita banyak yang sudah adzan. Paling MTA TV akan dibatin. Adzan kok suwemen. Ora adzan-adzan. Enggak apa-apa terlambat. Daripada mendahului. Nah, ini pelajaran ya. Maka benar-benar diperbaiki. Betul-betul diperbaiki. Di sisa ini tidak boleh terjadi kesalahan lagi. Berarti lebih hati-hati. Maka di-set manual saja selama Ramadan. Jangan otomatis. Lagi kita pengennya sing praktis-praktis, setel otomatis, tiba-tiba melompat. Wis toh, secanggih apapun temuan manusia itu banyak mengandung kelemahan. Maka tetap harus diawasi. Sebaik apapun temuan manusia, secanggih apapun tetap ada kelemahannya. Buatan manusia secanggih apapun tetap banyak kelemahannya. Hanya ciptaan Allah yang maha sempurna. Maka diawasi. Ini TV, radio selama Ramadan jangan disetel otomatis. Maka settingnya manual saja. Iya, samina wa ta'ala. Nah, perlu Mas Rudi sendiri yang adzan. Nah, itu kan. Iya, manual kan adzan di situ kan. Nggih, ngaten nggih Mas Rudi. Insyaallah, iya. Nggih, ngatur suwun. Lah itulah manusia. Maka kita ini jangan merasa mampu segalanya. Jangan merasa lebih. Manusia itu makhluk yang sangat lemah, banyak kekurangannya. Bisa membuat ini, merasa paling pinter. Padahal secanggih apapun buatan manusia banyak kelemahannya. Disetting otomatis, jadi ya sudah ditunggoni 2 orang di situ. Tiba-tiba adzan. Nah, karena beliau itu yang di situ perso, ini belum waktunya, maka kaget. Loh, kok baru jam 5:30 lebih 5? Lah yang di rumah alhamdulillah kan itu.
gitu. Sudah adzan langsung gitu. Meskipun dari TV sudah langsung dirubah adzan tidak sampai selesai. Lah kita yang di rumah ketika menunggu buka itu begitu mendengar Allahu Akbar itu sudah langsung kok. Tidak harus nunggu adzan sampai selesai kok. Kenapa? Karena ingin menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah. Karena sebaik-baik hamba di sisi Allah itu yang paling menyegerakan berbuka puasa. Begitu lihat TV, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah. Begitu teles langsung dahabat doma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Lah kok let 10 menit krungu adzan meneh. Qadarullah itu ya peringatan dari Allah. Kedepannya lebih hati-hati, maka sisa Ramadan ini dan di Ramadan berikutnya maka diset secara manual saja. Lah bagi bapak dan ibu yang terlanjur berbuka, ya insya Allah sah puasanya, tidak perlu mengganti karena tidak sengaja. Yang di TV mohon ampun kepada Allah ya. Ada lagi. Halaman 13 masuk 14. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya, yang dimaksud membangunkan keluarganya apakah juga termasuk anak-anak yang belum balik, Ustaz? Ya. Lawang anak belum balik itu belum mukallaf. Dibangunkan di malam hari tujuannya untuk qiyamul lail. Tetapi dibangunkan ya tidak apa-apa untuk pendidikan sejak dini. Sebagaimana dulu Ibnu Abbas ketika belum balik beliau pernah ikut sholat ketika Nabi sholat malam. Karena ngerti berdiri di samping kiri Nabi, kemudian oleh Nabi dipindahkan ke samping kanan beliau. Bangunkan juga boleh. Untuk memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita. Kalau toh anak yang belum balik ya bangunkan sulit, ya sudah. Ora kok malah kuwalik anake sing durung balik kok tangi, bapake bar gugah turu. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan, kenapa beliau Rasulullah lebih tekun lagi, padahal sudah sangat tekun, tidak ada yang bisa menyamai ibadahnya Rasulullah. Rasul saja seperti itu. Maksum, dijamin surganya, berada di puncak kenikmatan surgawi yang paling tinggi. Itu saja ibadah beliau seperti itu. 10 hari terakhir lebih mendekat lagi kepada Allah, bukan berarti Rasulullah tidak dekat pada Allah. Sudah sangat dekat. 10 hari terakhir lebih dekat lagi, tujuannya apa? Untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada umat beliau. Ibaratnya aku Rasulullah saja seperti ini, bagaimana kita sebagai umat beliau kok tenang-tenang saja?
amal belum tentu diterima, surga belum jelas, hisab masih sangat menegangkan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya wis padha wae. Itu Rasulullah hendak memberikan pendidikan pada umat beliau. Rasul saja ibadahnya kepada Allah seperti itu. Bagaimana kita umatnya? Umatnya tentu menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Harus meneladani semangat yang ada dalam diri Rasulullah. Jangan malas-malesan. Selain itu, belum tentu tahun depan Allah masih izinkan kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Maka 10 hari terakhir itu, ayo lebih dekat lagi pada Allah, lebih dekat lagi pada Allah. Karena tahun depan kita sudah tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Bangunkan keluarga kita. Hidupkan malam-malam kita. Bisa dengan qiyamul lail, bisa dengan sholat. Yang namanya qiyamul lail tidak harus sholat. Bisa dengan qiraah. Bisa dengan hal-hal positif lainnya yang mengingatkan kita kepada Allah. Bisa dengan zikrullah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan bangunkan keluarganya. Nah ini pemuda-pemuda atau orang tua yang kecanduan internet, game online dan lain sebagainya. Malamnya bangun ini begadang, tetapi tidak dalam kegiatan mengingat Allah, tapi dalam kegiatan berinternet ria, main game online, main bareng, mabar, WA-WA-an semalam suntuk. Rugi kalau demikian. Semalaman bangun tetapi tidak menghidupkan malam. Oh nanti yuk saya 10 hari terakhir ya nek cek urip. Kalau harus nunggu 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya kalau masih hidup. Wah malam pertama sampai malam 20 tak nggone begadang main game. Saya begadang buat WA-WA-an saja, buat ngurusi dagangan online semalam suntuk. Hari ke-20, wah besok mulai saya akan menghidupkan malam. Bar sahur, datangi malaikat maut. Maka jangan ditunda. La tantadhirus sabah wa antum fil masa. Untuk berbuat baik itu jangan tunggu pagi hari, sedangkan kalian berada di sore hari. Mau berbuat baik, kita berada di sore hari, tidak usah sesok-esok weh, tidak usah. Ya kalau Allah masih sampaikan usia kita di pagi hari, kalau tidak, berarti kebaikan belum bisa kita laksanakan. Wala tantadirul masa wa antum fis sabah. Jangan tunggu sore hari padahal kalian berada di waktu pagi. Untuk berbuat baik tidak perlu tunggu nanti sore saja. Mau infak, mau sedekah, nanti sore saja. Sebelum sore sudah meninggal. Maka jangan ditunda-tunda untuk berbuat baik. Ya, ada lagi. Halaman 5, hadis yang di tengah, saya baca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan. Dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan
ketika Jibril bertemu beliau. Dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimakkan Al-Quran kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Yang ditanyakan pada kalimat lebih murah daripada angin yang terlepas. Ini mohon penjelasannya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Ar-rih al-mursalah. Bapak Ibu perso, angin yang terlepas itu makwuz itulah. Angin terlepas itu kan berarti tidak ada yang menghalangi apapun. Sehingga angin itu berhembus begitu saja. Maka cepat, dan angin itu berhembus tanpa ada yang menghalangi. Ringan sekali. Lah Nabi itu lebih cepat menunaikan kebaikan daripada cepatnya angin yang terlepas. Lebih ringan berbuat baik daripada ringannya angin yang terlepas itu. Kalau kita ingin meneladani Nabi, di bulan Ramadan tingkatkan kebaikan kita. Jadi jangan ada yang menghalangi. Berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Jadi untuk berbuat baik itu ringan hati itu loh. Tidak merasa malas, tidak merasa terbebani, tidak merasa aras-arasan. Jadi untuk berbuat baik di bulan Ramadan tuh gregah gitu. Ketika di luar bulan Ramadan yang ditunaikan hanya sholat wajib saja, itu pun kadang masih bolong, maka momentumnya di bulan Ramadan ini. Begitu sholat wajib gregah jamaah di masjid. Sehingga ringan sekali tanpa ada rasa malas aras-arasan. Habis itu sholat rawatib. Malamnya qiyamul lail. Kemudian sholat duha pagi harinya. Sedekah dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang menghalangi diri kita dari kebaikan. Untuk berbuat baik itu semangat gitu. Dan lepas Ramadan, perbuatan baik itu terus dipertahankan. Di bulan Ramadan, orang tingkatkan kedermawanannya, lebih banyak bersedekah. Sehingga sedekah ora iman, infak tidak iman, calcul, karena tahu dan Allah berikan kemampuan untuk itu. Lah, di luar bulan Ramadan itu terus dipertahankan sehingga tidak terhalang dari kebaikan. Hati itu ringan. Kalau dalam bahasa Jawa itu diseru untuk kebaikan itu gregah. Termasuk salah satunya bagi warga MTA ini ya, seruan nafar sabilillah, gregah diseru nafar. Ya, tidak punya udzur apapun. Gregah di rumah mung tidur terus dari habis subuh sampai menjelang buka. Begitu buka jane rung wektune buka. Wis krungu adzan. Begitu bangun. Nafar, jenengan nafar tidak akan bisa tidur seharian. Karena ada kegiatan tafakuh fiddin di situ. Diseru nafar itu tidak punya udzur apapun, tidak sakit, tidak ini, tidak itu, tidak punya udzur yang dibenarkan oleh syariat, itu langsung gregah gitu, ringan hati. Tidak males. Wah nafar engko bar subuh ra iso turu, kudu qiraah, kudu materi ini, materi itu.
Nanti jam 7, jam 6 mandi, jam 7 kegiatan lagi sampai jam 10 ini itu. Ya toh, paling istirahatnya bar asar kuwi mergo masak nyiapke ini. Habis buka, habis isa nanti kegiatan lagi full. Kesel aku. Nah, itu berarti sampai di bulan Ramadan sekalipun diseru untuk kebaikan tidak gembrigah atine. Apalagi seruan kebaikan itu datangnya di luar bulan Ramadan, tambah males. Ya, ada lagi. Ustadz, mohon dijelaskan cara membiasakan berpuasa untuk anak usia 6 tahun sesuai tuntunan Rasulullah. Saat ini saya sedang membiasakan berpuasa anak saya umur 6,5 tahun. Selain saya jelaskan tentang nikmatnya berpuasa dan pahala puasa di akhir waktu atau setelah berbuka, anak saya beri hadiah uang Rp5.000 per hari. Alhamdulillah puasanya lancar. Pernah juga dia berkata bisa merasakan nikmatnya berpuasa, yaitu saat akan berbuka puasa. Ustaz, membiasakan anak usia 6,5 tahun untuk berpuasa sehari penuh itu apakah baik? Terkadang saya khawatir dia jadi kurus karena ketika berbuka dan sahur tidak bisa makan banyak karena cepat kenyang. Terima kasih atas jawabannya. Perhatian orang tua ke anak ini luar biasa ya. Kalau anak tidak makan, orang tuanya takut anaknya kurus. Kalau anaknya makan terus, orang tuanya takut anaknya gemuk. Boleh mengajarkan anak, mendidik anak, mengenalkan anak pada syariat puasa sejak dini boleh. Namun jangan dipaksa. Hanya diberikan pendidikan dan alhamdulillah anaknya baik-baik saja. Dari subuh sampai maghrib anaknya baik-baik saja. Tidak apa-apa kurus, malah melayune banter. Kurus itu belum tentu kurang gizi loh. Kurus tidak apa-apa, asal jangan terlalu kurus, jangan di bawah standar inklusi, itu juga tidak baik. Terlalu gemuk juga tidak baik, obesitas. Memang segala hal itu khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Nah, apa yang ibu lakukan itu baik dengan catatan tidak mengganggu kesehatan anak. Dan insya Allah anaknya akan baik-baik saja. Termasuk memberi hadiah itu juga boleh. Tetapi harus dikenalkan bahwa nanti puasa kita ini sebetulnya untuk Allah atau untuk. Tapi karena kamu berpuasa full, ibu beri kamu hadiah. Dan Allah beri kamu pahala luar biasa banyaknya. Engkau kowe mlebu surga. Namun ini ibu kasih hadiah, itu boleh. Tapi harus ditanamkan bahwa puasa kita itu untuk Allah, bukan untuk hadiah dari orang tua. Nanti kalau sejak kecil ngertine poso nganti maghrib, buka untuk hadiah 5.000. So naik gede, poso pas remaja itu sudah mukallaf, puasa sampai maghrib tidak 5.000, mintanya 500.000 nanti. Makanya harus ditanamkan. Ya boleh-boleh saja mendidik seperti itu. Dan anak sekecil itu kalau toh sampai siang hari tidak kuat berbuka, ojo dipoyoki. Raisin raposo ini itu loh, itu belum mukallaf kok.
latihan puasa kan ini istilah puasa beduk. Bapake aja melu beduk, ngono lho. Itu tetap berikan apresiasinya. Anak beduk ndak apa-apa. Bukan kok diece, oh itu wis ora poso beduk iki ra kanggo ini. Berikan apresiasi. Wah, alhamdulillah hari ini bisa sampai zuhur. Ya, mudah-mudahan besok ya dicoba sampai asar. Diberikan apresiasi. Wong itu enggak poso, enggak dosa kok. Namun dalam rangka mendidik sejak dini, maka boleh dilatih puasa itu boleh dan baik. Dengan catatan tidak mengabaikan kesehatannya. Dan insya Allah sehat, orang puasa itu sehat. Cuma daya tahan orang dewasa dengan anak-anak yang belum mukallaf itu memang beda. Daya tahannya memang beda. Kalau dewasa itu lebih kuat menahan rasa lapar dan haus. Kalau anak-anak itu sedikit tidak kuat. Apalagi kondisi haus lewat wong dodol es krim itu kan masih kepengin. Lah yang dewasa mau lewat bakso, es krim, es teh, es campur, es ini. Nek kepengin ya mungkin ada. Oh enak ya. Nah, tapi ngerti. Nek saya minum, beli dan minum saat ini saya dosa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang sengaja berbuka 1 hari di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh agama, kata Nabi kita, tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa, meskipun dia sangat ingin menggantinya. Barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan siang hari dengan sengaja tanpa udzur yang dibenarkan oleh agama, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. 1 hari sengaja berbuka tadi tanpa udzur tadi itu tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup, meskipun dia sangat ingin menggantinya. Lah yang dewasa sudah tahu dan takut melanggar ketentuan agama, sehingga tidak mungkin, paling ya mau kepingin tok, paling tuku simpan kulkas diminum nanti ketika waktunya berbuka di waktu maghrib itu. Tapi kalau anak yang belum mukallaf itu belum ngerti, adanya mau kepingin oh nanti ya maghrib, oh kok suwe men ini. Nggak ngerti kalau minum saat itu bagi, nah kalau nanti kelak dia sudah akil balik itu dosa. Lah anak-anak kan belum ngerti itu karena memang belum mukallaf. Maka pendidikan boleh sejak dini dikenalkan, insya Allah baik. Melatih anak untuk puasa Ramadan. Ya, ada lagi. Ada kejadian begini, Ustaz. Ketika mbah saya lupa kalau sedang puasa, beliau makan ketela godok. Ketika kami tahu, kami ingatkan bahwa nenek sedang puasa loh. Maka nenek langsung menghentikan makannya, tetapi yang terjadi nenek keseretan. Kalau diberi minum batal, kalau tidak diberi minum keseretan. Dan kami lihat kasihan. Harusnya bagaimana Ustadz menyikapi hal yang seperti itu? Enggak, saya ingin tanya. Lah, waktu keseretan itu apa yang dilakukan oleh neneknya? Apakah tetap puasa sampai selesai atau ngunjuk kan itu? Kalau ngunjuk ya batal. Padahal mbahnya masih kuat, tidak merasa payah.
untuk berpuasa. Tidak termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bukan berarti sepuh itu harus otomatis wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada kok yang sudah sepuh tapi kuat puasa ya masih oke-oke saja. Berarti kalau yang termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu usia sepuh dan payah, merasa sangat payah. Ya kuat untuk berpuasa namun dia merasa sangat payah. Lah apa yang harus dilakukan? Kalau memang mbahnya lupa, dahar ketela, harusnya ditunggu sampai ngunjuk. Baru jenengan ingatkan. Lah karena sudah terjadi keseretan ya sudah ditahan keseretannya. Lah kalau keseretannya sampai menyebabkan mbahnya sakit dan membahayakan nyawa, maka boleh ngunjuk. Kan orang keseretan itu bisa sampai tidak bernafas loh. Dan itu membahayakan, maka boleh ngunjuk. Lah nanti ganti di hari lain. Jangan dianggap sepele keseretan itu. Keseretan itu bisa membahayakan nyawa sampai bisa menghalangi nafas. Maka kalau sudah sampai membahayakan kesehatan mbahnya langsung diunjui. Lo batal? Iya batal. Tapi nanti ganti di hari lain. Kenapa? Skala prioritas karena mbahnya keseretan sampai tidak bisa bernafas. Kalau sampai tidak ngunjuk, bisa kehilangan nyawa, bisa meninggal dunia. Maka boleh waktu itu diunjui lah nanti ganti di hari lain. Karena ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Nah, harusnya ketela ini nyeret isken ngunjuk sih. Kadang nek lupa itu sebetulnya kita baru diberi makan minum oleh Allah. Kan hadisnya begitu ini kan? Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma saumahu. Jika waktu puasa dia lupa makan minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, terus berpuasa setelah ingat fa innama at'amahullah wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum. Lagi sak sendok sak amplom langsung diilikke. Poso le wah gelo kuwi. Rung sida diolu sisan dilepeh. Ya sudah. Besok lagi dilihat ya. Kalau memang keseretan sampai membahayakan nyawa, tidak bisa bernafas, keselak-selak dan lain sebagainya itu, nyawanya terancam, maka boleh minum. Batal memang puasa. Nah nanti mengganti di hari lain. Kalau diteruskan, ya kuat, ya tidak apa-apa terus. Makanya tadi kan saya tanya, lambahnya waktu itu terus apa ngunjuk? Kalau terus berarti itu keseretan yang belum sampai pada level membahayakan jiwa. Dan nyatanya kuat sampai maghrib. Kesehatannya juga baik-baik saja. Ya, ada lagi. Ayah saya sudah berusia lanjut, usianya sudah 80 tahun, sudah sering lupa. Untuk makan saja kalau tidak diambilkan kadang lupa makan. Beberapa waktu yang lalu di bulan puasa tahun ini, kira-kira jam 10 saya buatkan susu. Kemudian setelah diminum habis separuh gelas, saya tanya, tidak puasa toh Pak? Kemudian beliau menjawab, wah saya itu puasa, wah setan ini. Kemudian dia ragu-ragu untuk menghabiskan susu tersebut.
tetapi saya paksa untuk menghabiskan dan saya beritahu bahwa tidak puasa, tidak apa-apa, besok saya ganti dengan membayar fidyah. Mohon tausiahnya, apakah saran saya itu salah? Iya salah, tidak pas. Kenapa? Karena sudah lupa. Lupa itu rufi'al qalam, diangkat pena sudah. Beliau tidak puasa, tidak dosa. Tidak sholat, tidak dosa, wong sudah lupa alias pikun. Nah, orang kalau sudah pikun itu rufi'al qalam. Diangkat pena, kata Nabi, rufi'al qalam an salasin, diangkat pena terhadap 3 orang. Salah satunya al-majnun hatta yafiqo. Orang yang hilang akal sampai sembuh, sampai sadar. Nah, orang pikun itu akal sehatnya sudah hilang. Bukan berarti gila, bukan. Tapi sudah tidak tahu. Tidak tahu mana apa yang harus dilakukan. Sudah sholat, ingatannya mengatakan belum sholat. Belum sholat, ingatannya mengatakan sudah sholat. Itu namanya pikun. Siang hari puasa, ngunjuk susu. Begitu ditanya kembali ingat, oh saya poso. Wah, ini setan ini. Itu berarti sudah tidak stabil ingatan. Nah, itulah orang sudah pikun. Kadang ingat, kadang lupa. Maka diangkat pena. Diangkat pena itu berarti semua beban-beban syariat itu sudah tidak ada kewajiban untuk menjalankan. Tidak sholat tidak dosa. Tidak puasa juga tidak dosa. Dengan catatan pikun tenan loh ya. Bukan pura-pura pikun. Nah, kalau bapak ibu pengen tidak sholat tidak puasa, silahkan pikun. Makanya kita diajari oleh Allah mohon perlindungan dari kepikunan. Karena pikun itu ardalul umur. Coba diingat ayatnya itu. Ardalul umur itu selemah-lemah usia. Surat apa itu? Ila ardalil umur itu loh. Wa minhum, surat Al-Hajj ayat 5. Ya, Al-Hajj ayat 5. Huwallazi khalaqakum wallazi yutawaffa dan seterusnya. Wa minkum mayyut. Wa minhum mayyutawaffa wa minkum mayyuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya, ini fokusnya di sini. Menjelang akhir ya, di pertengahan ayat menjelang akhir. Ayat kelima, Quran surat Al-Hajj. Saya bacakan kompletnya. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalim musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya. Wa minkum mayyutawaffa. Dan di antara kalian setelah proses penciptaan yang dijelaskan oleh Allah di muka tadi, setelah dewasa ada yang dimatikan oleh Allah. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Ada yang dipanjangkan usianya sampai usia pikun, selemah-lemah usia. Tujuannya apa toh? Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Biar tidak lagi mengetahui apa-apa yang dahulu sudah pernah dia ketahui. Maka Nabi kita mengajarkan pada kita doa Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umuri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu wahai Allah dari kepikunan, dari selemah-lemah usia. Karena kalau kita sampai usia pikun, dulu semua yang sudah pernah kita ketahui itu tiba-tiba menjadi tidak kita ketahui. Bahkan dengan anak sendiri pun sudah tidak tahu juga. Buang air kecil pun sudah tidak pada tempatnya. Buang air besar juga demikian. Karena sudah tidak tahu. Buang air kecil, buang air besar itu harus di toilet, harus di kakus, itu sudah tidak ngerti. Padahal dulu ketika belum pikun tahu kalau buang air itu harus di sana. Nah sekarang di setiap tempat. Dulu ketika belum pikun masih puasa. Ketika berada dalam usia pikun, lupa kalau ini bulan Ramadan, itu sudah rufi'al qalam, diangkat pena, tidak dosa. Tidak ada kewajiban puasa. Semua beban syariat, entah sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu sudah tercabut. Dari orang yang memang akal sehatnya sudah hilang. Maka yang disarankan juga tidak pas. Beliau itu sudah tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban puasa. Tidak punya kewajiban puasa, ya tidak punya kewajiban untuk bayar fidyah. Wong tidak punya kewajiban puasa. Kalau toh jenengan sebagai anak membayarkan fidyahnya, ya itu baik-baik saja. Sebagai tatawwu. Boleh-boleh saja menjadi amal tambahan tatawwu. Ya, ada lagi. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri ikut membersamai anak sholat tarawih di masjid untuk mengenalkan anak tentang sholat tarawih dan suasana Ramadan?
Anak kami umur 4 tahun, jadi masih harus ditemani jika ke masjid. Sedangkan di masjid, sholat tarawihnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Apakah diperbolehkan? Dan bagaimana hukumnya tentang sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Catatan, suami sholat tarawih di sepertiga malam, jadi istri yang menemani anak. Kalau mau mendidik anak kita sejak dini, kenalkan sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi sejak dini sudah kenal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti kalau sejak dini jenengan kenalkan seperti itu, ketika besar tahu bahwa Nabi itu sholat malam beliau, baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, itu masna-masna, 2 kali salam, 2 kali salam. Nanti anak akan, loh dulu ibu ngajak saya sholat taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Wah siki ra bener iki sing 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka ibu kalau memang mau mengenalkan pada anak, kenalkan apa yang menjadi contoh dan praktek dari Rasulullah. Cari masjid yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan witirnya kalau 3 ya langsung 3 rakaat, bukan 2 rakaat kemudian salam, berdiri lagi 1 rakaat salam. Itu menyerupai maghrib, ada larangan dari Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu boleh-boleh saja ke masjid dengan catatan suami mengizinkan. Dan ke masjid tidak terjadi khalwat, tidak ikhtilat, campur baur softnya dengan laki-laki. Karena perempuan tidak ada soft khusus misalkan. Dan tidak pakai minyak wangi. Ya, karena Nabi kita bersabda, An Zainab imraati Abdillah qalat. Dari Zainab istri Abdullah dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepada kami, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban. Jika salah seorang dari kalian, wahai para perempuan muslimah, hai para wanita muslimah, datang ke salah satu masjid, artinya sholat berjamaah di situ, fala tamassa tiban. Janganlah kalian memakai minyak wangi. Kalau mandi pakai sabun wangi boleh enggak sebelum ke masjid? Boleh. Yang tidak boleh itu pakai minyak wangi ketika ke masjid. Ketika tidak ke masjid boleh enggak perempuan pakai minyak wangi? Boleh. Tapi jangan sampai terlalu mencolok. Wis lewat mambune cek keri 1 kilo. 1 kilometer masih tercium, akan menimbulkan fitnah, menarik lawan jenis, keinginan buruk dari lawan jenis yang hatinya ada penyakit. Maka ibu boleh ke masjid membawa anaknya, tapi kalau mau mengenalkan, kenalkan apa yang menjadi warisan dari Rasulullah. Berarti sholat malam taraweh itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ibu ke masjid atas izin suami, tidak menimbulkan fitnah, tidak khalwat, dan juga tidak pakai minyak wangi. Maka silahkan ke masjid. Ya, ada lagi. Apabila kita makan sahur dan setelah makan kita gosok gigi,
tetapi rasanya masih ada sisa makanan yang nyerilet di sela-sela gigi yang berlubang, sehingga sisa makanan itu keluar pada siang hari waktu kita puasa. Yang demikian itu merusak puasa kita atau tidak? Tidak. Ya, ndak usah mempersulit diri. Ya. Selilitan udah gosok gigi maksimal, lala siang hari keluar ya udah tinggal diambil dibuang. Nah ini selilitan tapi dikemah-kemah Ustaz. Nah, itu berarti kebiasaan. Nek selilitan keluar mesti dikemah-kemah itu kebiasaan. Nah begitu ngemah-ngemah ingat, saya puasa, ya udah lepeh. Enggak, puasanya tidak batal. Insya Allah nilainya juga di sisi Allah juga tetap baik, dengan catatan tinggalkan semua kegiatan-kegiatan ucapan perbuatan yang mengandung unsur kemaksiatan. Insya Allah nilainya tetap mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Ada lagi. Ramadan tahun ini saya posisi hamil kurang lebih 4 bulan. Saya tidak puasa karena merasa berat karena hamil. Tapi 2 hari kemarin asam lambung kumat. Berobat sama tenaga medis boleh tidak puasa. Saya dikasih obat. Yang ingin saya tanyakan, puasa yang ditinggalkan saya ganti fidyah atau mengganti di hari lain. Hari Ahad ini saya tidak puasa, tapi saya sudah tidak minum obat yang asam lambung tersebut. Lalu Ustadz, hari ini hukum mengganti puasa saya, bayar fidyah atau mengganti di hari yang lain? Kalau tadi di awal disampaikan karena hamil dan terasa sangat berat sekali, maka anti bimanzilatil ladzi la yutikunahu. Saudari berkedudukan sama dengan orang yang la yutikunahu, tidak mampu berpuasa karena berat sekali. Maka puasa yang ditinggalkan diganti dengan fidyah. Karena Nabi kita juga bersabda, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa doa anil haidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang yang haid itu untuk tidak berpuasa. Wa doa anil haidi as-sauma wal murdi'. Membolehkan orang yang haid dan menyusui untuk tidak berpuasa. Dan juga wa'anil hubla, orang perempuan yang sedang hamil. Dan orang yang sedang hamil itu bimanzilatil ladzi la yutiqunahu. Dulu pernah istrinya siapa itu lupa itu. Istrinya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar saya lupa. Pernah bertanya pada suami dalam kondisi hamil berat. Maka dijawab oleh suaminya, anti bimanzilatil ladzi la yutikunahu. Kamu berkedudukan sama dengan alladzina la yutikunahu, orang-orang yang berat untuk berpuasa. Maka membayar fidyah. Tidak perlu mengganti puasa di hari lain. Cukup dengan ganti fidyah. Tidak double-double. Oleh yang satu asam lambung. Nah, berarti ini berat. Ketika hamil tambah asam lambung, wah berarti double ini. Fidyah dan ganti di hari lain. Lalu jenengan ngakunya saja ketika hamil itu berat. Maka itu gantinya dengan fidyah. Wis berat ditambah asam lambung.
Berarti berat semakin berat, maka dengan fidyah. Asam lambung itu juga penyakit menaun. Penyakit menaun. Ada di sini Bapak Ibu yang sedang diuji dengan asam lambung? Banyak. Ya mong rangaku ngono wae. Ada yang sudah sampai GERD anxiety. Sampai sini tenggorokan itu rasanya itu pahit, kecut ini, bahkan sampai sulit menelan. Dada berdebar-debar, sesak nafas, keliengan, dan lain sebagainya. Lemes, bangun sulit, berdiri sempoyongan, itu sudah levelnya, sudah level tinggi asam lambung. Itu sudah memang untuk tidur nggak enak, berdiri nggak enak, makan radoyan, baru 1 sendok sudah gemetaran, sudah kenyang semua. Tidur miring kanan nggak nyenyak, miring kiri nggak nyenyak, tengkurap, apalagi melumah tambah nggak bisa nafas. Itu ya penyakit menaun. Nah tadi hamil sudah berat, hamil muda, tambah asam lambungnya naik, berat bertambah berat. Kalau toh tidak hamil pun, Bapak dan Ibu memang asam lambung ini sulit disembuhkan atau bisa disembuhkan tapi prosesnya sangat panjang, itu berarti berada dalam kedudukan layutikunahu, berat untuk berpuasa, maka bayar fidyah. Ya, ada lagi dari brosur halaman 14, arti hadis yang bawah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Setelah sholat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Perawi berkata, lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat kemah. Kemudian Hafsah mendengar hal itu, lalu ia pun membuat kemah. Kemudian Zainab juga mendengar hal itu, maka ia pun membuat kemah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, maka beliau melihat ada 4 kemah. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah kemah-kemah istri-istri beliau. Lalu beliau bertanya, apa yang mendorong mereka berbuat demikian? Apakah yang demikian itu kebaikan? Bongkarlah kemah-kemah itu, karena aku melihatnya bukanlah kebaikan. Lalu kemah-kemah itu dibongkar dan beliau tidak jadi beriktikaf Ramadan tahun itu, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Syawal. Pertanyaan pada kalimat bongkarlah kemah-kemah itu karena aku melihatnya bukanlah kebaikan. Dari hadis ini, apakah bisa dipahami iktikaf bagi wanita tidak ada kebaikannya, Ustaz? Mohon dijelaskan. boleh ya, seorang istri beriktikaf atas izin suami itu boleh. Kenapa? Dalam hadis itu Nabi melihat, bongkarlah kemah-kemah itu karena aku melihat itu bukan satu kebaikan. Nabi itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Niat iktikaf itu harus karena Allah. Lah Nabi melihat istri-istri beliau itu iktikaf bisa jadi karena rasa saling cemburu, sehingga ikut iktikaf menemani Nabi. Yang pertama
Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian istri Nabi yang lain, ibunda kita juga Hafsah, itu juga melihat, terus minta izin pada Nabi mendirikan tenda untuk kemah untuk itikaf. Istri beliau yang lain juga begitu. Nah, Nabi melihat itu tentu berdasarkan petunjuk dari Allah, ini tidak menjadi satu kebaikan. Bisa jadi karena rasa basyariah istri-istri beliau, rasa manusiawi beliau punya rasa kecemburuan antara satu dengan yang lain. Tetapi biar bagaimanapun itu ibunda kita, Ummul Mukminin semuanya. Tetap kesolehan, solehahnya beliau-beliau tidak ada yang menyamai. Karena sudah dinas oleh Allah. Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa init taqaitunna. Coba diingat kembali tuh. Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 32. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah, semua istri Rasulullah, ketakwaan beliau-beliau itu tidak sama dengan ketakwaan wanita muslimah lainnya. Ketakwaan semua istri Nabi di sisi Allah itu tidak bisa disamai dengan wanita muslimah lainnya, dengan para istri lainnya. Maka tidak perlu diragukan lagi. Lah adanya 3 istri beliau yang juga turut beriktikaf bersama Rasulullah, Rasulullah melihat itu bukan suatu kebaikan, tentunya ada sebab. Dan sebab itu tentunya diberitahu atau berdasarkan petunjuk dari Allah. Karena biar bagaimanapun sebagai manusia basyariah itu terkadang ada rasa cemburu. Maka oleh Nabi, biar tidak berlarut-larut, maka bongkar semuanya. Ini bukan suatu kebaikan. Bukan berarti ini menjadi dasar atau dalil bahwa perempuan tidak boleh iktikaf. Buktinya ya, hadis bawahnya itu dibaca. Sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau terus beriktikaf. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah taala summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah taala mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya. Ya, kalau para istri dilarang oleh agama beriktikaf, tentu istri-istri Nabi tidak akan beriktikaf. Dan nyatanya tadi di awal Nabi mengizinkan istri beliau iktikaf.
kemudian diikuti istri yang lain, istri yang lain. Nah, kemudian itu menyebabkan tidak baik menurut petunjuk Allah. Dan Nabi ngendika bongkar semua kemah, kan ada 4 kemah. Yang pertama kemahnya Nabi, yang kedua kemahnya Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Zainab. Sudah bongkar semua. Maka Nabi tahun itu tidak jadi itikaf. Ya, Nabi berbuat seperti itu ya karena Nabi itu ada petunjuk dari Allah. Tentunya ada sebab. Nah, ada lagi. Halaman 16. An Aisyah annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridhan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yahruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bisaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid jami'. Yang ditanyakan pada kalimat wala yamassam ro'atan, tidak menyentuh wanita. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara menyentuh dan mengumpulinya? Karena saya pernah mendengar keterangan bahwa yang dimaksud menyentuh perempuan maksudnya adalah mengumpulinya. Ya. Yang dimaksud menyentuh wala yamassa imra'atan wala yubashiruha, itu maksudnya orang itu kalau mau mengumpuli perempuan itu kan diawali dengan menyentuh. Apa bisa toh mau mengumpuli tidak menyentuh? Mau mengumpuli istrinya tapi tidak menyentuh, kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Maka orang kalau iktikaf menurut sunnah dia tidak akan menyentuh perempuan. Dalam arti sentuhan massa, ya masuk itu kalau dalam konteks bertemunya suami istri, berkumpulnya suami istri, itu sentuhan pembuka. Wah ini piye nerangkene rapenak ini. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Memang massa ya masuk itu sentuhan ringan awalnya. Sentuhan ringan, massa ya masuk. Terkadang massa ya masuk ini sentuhan ringan yang tidak menimbulkan kehangatan. Tapi dari massa ya masuk ini akan meningkat menjadi lamasa yulamisu. Apa namanya? Lamasa yalmasu. Dari massa ya masuk. Ini akan meningkat. Dari lamasa, jadi lamasa itu, ya, massa itu dia sentuhan ringan, tidak menimbulkan kehangatan, akan meningkat menjadi lamasa. Lamasa itu sentuhan yang menimbulkan kehangatan. Dari lamasa akan meningkat menjadi lamasa. Lamasa itu berarti bersetubuh. Lamasa, lamnya panjang itu, lam alif itu menjadi bersetubuh. Lamasa itu sentuhan yang menimbulkan kehangatan.
Massa sentuhan ringan seringkali tidak menimbulkan kehangatan. Maka kalau iktikaf jangan coba-coba menyentuh perempuan. Karena nanti akan dari massa akan meningkat jadi la massa, akan meningkat menjadi la massa. Awalnya menyentuh ringan, istrinya sendiri nyentuh ringan, jawil-jawil, lama-lama ada hasrat, mulai mencumbu, mulai lamasa ini, lama-lama sudah. Maka menurut sunnah kalau itikaf sudah itikaf, tapi kalau sentuhan biasa tidak menimbulkan, tidak menyebabkan meningkat menjadi lamasa, yaitu tidak apa-apa. Yang dimaksud di situ wala yamassam ra'atan wala yubashiroha, itu jangan menyentuh kemudian berlanjut pada hubungan suami istri. Itu yang tidak boleh. Kalau malam hari boleh tidak? Loh ini itikaf loh. Boleh kalau di rumah jenengan. Itikaf itu di masjid. Itikaf itu di masjid. Kalau malam hari boleh jenengan menyentuh massa atau lamasa itu boleh dengan catatan tidak sedang iktikaf. Karena itikaf itu fi masjidin jami', di masjid jami'. Ya, ada lagi. Apakah sudah dikatakan iktikaf kalau kita berdiam diri di masjid dari subuh hingga maghrib di waktu Ramadan dengan takarub kepada Allah meski cuma 1 hari, Ustaz? Dan berapa batas minimal iktikaf itu berapa hari? Iktikaf itu kalau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya 10 hari. Yang namanya iktikaf ya memang minimal dari waktu subuh sampai berbuka. Minimal itulah. Sesudah itu keluar dari tempat iktikaf ya batal iktikafnya. Dosa tidak. Tapi kita tidak sedang bicara dosa atau tidak. Kita sedang berbicara iktikaf, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ingin meraih kebaikan, pahala kebaikan dari iktikaf. Maka tidak sedang bicara dosa atau tidak dosa. Lah kalau bicara dosa atau tidak dosa, lah kita tidak iktikaf itu dosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita berangkatnya dari sini, tidak iktikaf, tidak dosa, nah itu potensi kita tidak akan iktikaf. Males. Kenapa? Karena tidak iktikaf, tidak dosa. Tapi kalau menginginkan kebaikan lebih dari iktikaf, tentu dia akan berusaha semaksimal mungkin meneladani Rasulullah ya 10 hari itu. Dan tidak keluar kecuali illa lihajatin lima la budda minhu, kecuali untuk urusan yang sangat-sangat urgent sekali. Kalau hanya urusan sepele remeh-temeh, pulang kemana? Mandi. Nah, itu kan urusan sepele. Mandi di situ juga ada kok. Sehingga kalau untuk urusan urgent sekali, jenengan dari masjid keluar ke toilet. Nah, berarti toilet itu menjadi sesuatu yang urgent. Sehingga menyebabkan kita harus keluar dari tempat iktikaf.
Kalau tidak penting sekali, tidak urgent, kalau bapak dan ibu sedang iktikaf, ya usahakan jangan keluar dari tempat itu. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Dari subuh sampai maghrib, atau sampai tengah malam, kemudian sesudah itu keluar, ya itu sudah dinamakan iktikaf. Meski keluar dari tempat iktikaf, mungkin ada sesuatu yang sangat penting. Nah, ada lagi? Di hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid jami'. Pertanyaan 1, apakah Rasulullah beriktikaf di bulan Syawal itu juga posisi berpuasa? Yang kedua, apa diperbolehkan iktikaf di bulan lain Ustadz selain bulan Ramadan dan Syawal? Kemudian apa yang dimaksud dengan masjid jami'? Karena di Indonesia ada istilah masjid, langgar, suro dan lain-lain. Itu konteksnya konteks di bulan Ramadan. Maka Nabi kita bersabda, kalau di bulan Ramadan kalian iktikaf, maka puasa. Maka orang yang sedang tidak berpuasa di bulan Ramadan ya jangan iktikaf. Nabi kita bersabda, la i'tikafa illa bisaumin. Tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa. Itu konteksnya bulan Ramadan. Maka kalau kita berazam untuk iktikaf, ya puasa. Dulalah masjidnya jauh, musafir. Di masjid makan. Kancane lho kok makan iktikaf? Lah saya musafir. Kalau sedang musafir, mengambil rukhsah tidak puasa, ya tidak perlu iktikaf. Karena kalau iktikaf itu harus puasa. Kalau itu bulan Ramadan. Nah kalau iktikaf di hari-hari lain selain bulan Ramadan, tidak ada ketentuan harus puasa. Misalkan di luar bulan Ramadan, panjenengan iktikaf berdiam diri di masjid, berkegiatan untuk mendekatkan diri pada Allah, mengingat Allah, fokus berdiam, tidak hanya meneng turu tok. Tapi kegiatan iktikaf itu kita berdiam jenak di situ, berkegiatan, kegiatannya dalam rangka mengingat, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidur 24 jam di mana? Apakah iktikaf? Bukan. Meski jenengan di dalam masjid tidur tapi seharian penuh. 24 jam itu bukan iktikaf, itu namanya tidur. Nah, kalau iktikaf itu kegiatannya ya zikrullah, qiyamul lail, ya kajian dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau lelah ya bisa istirahat kemudian tidur. Terus bangun, lanjutkan kegiatan, seperti itu iktikaf. Taqarrub ilallah. Nah kalau itu di luar bulan Ramadan tidak ada ketentuan untuk puasa. Tapi kalau mau iktikaf di bulan Ramadan harus dengan puasa di siang harinya. Masjid jami itu masjid yang digunakan sholat berjamaah 5 waktu. Dan juga digunakan untuk sholat Jumat, itu namanya masjid jami. Selain masjid itu, di dalam masjid itu didirikan sholat berjamaah 5 waktu, juga didirikan sholat Jumat di masjid itu namanya masjid jami. Ya, ada lagi. Masihkah Lailatul Qadar itu turun tiap-tiap bulan Ramadan atau hanya mengenang saja? Tidak, kemarin sudah kita jelaskan akad yang lalu, ya toh? Sudah kita jelaskan itu akad yang lalu. Belum? Kok jawabnya ragu-ragu ini?
Apa jenengan sare semua, maka dibangunkan pemuda dari Solo 3 kemarin. Nah, Lailatul Qadar apakah turun setiap bulan Ramadan atau hanya satu kali itu saja ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia? Itu tidak ada yang tahu. Waktunya dirahasiakan oleh Allah. Hampir-hampir Rasulullah dalam mimpi itu diberitahu waktu kepastiannya oleh Allah. Namun sebelum diberitahu beliau terbangun karena sesuatu hal. Sehingga waktu kepastiannya pasnya malam sekian itu juga masih dirahasiakan oleh Allah. Andai kata waktu itu tidak dirahasiakan dan diinformasikan Nabi kepada kita. Oh, Lailatul Qadar turun setiap Ramadan malam 21. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dan dijanjikan oleh Nabi, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni semua oleh Allah. Dan andai kata Rasulullah sebutkan waktu pastinya, yaitu malam 21 misalkan, yang terjadi pada keimanan yang tipis seperti kita ini, hanya akan fokus pada satu malam itu tok. Lah kok enggak qiyamul lail? Belum malam 21. Belum malam Lailatul Qadar. Saya sholat malam hari ini, dosa saya belum diampuni kok. Nanti saja. Mungkin enggak itu terjadi? Sangat mungkin. Maka itu dirahasiakan waktunya. Namun demikian Nabi kita terus berpesan, taharrau lailatal qadri, kan begitu. Carilah Lailatul Qadar pada malam sekian. Dan malam sekian yang disebut oleh Nabi kita itu, kalau dicocokkan dengan sabda Nabi yang lain, itu ternyata malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi kita syadda mi'zarahu, lebih giat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih semangat lagi, meskipun sudah sangat semangat beribadah kepada Allah. Bangunkan, hidupkan malam-malamnya, bangunkan keluarga beliau. Itu mengandung pelajaran sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Maka 10 terakhir ini jangan sia-siakan, karena bisa jadi tahun depan kita sudah tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Ini mau berlalu, maka mari kencangkan ikat pinggang, lebih giat beribadah, lebih hidup lagi malam-malam hari kita dengan ibadah. Bangunkan keluarga kita. Apakah malam Lailatul Qadar turun setiap Ramadan? Memang ada yang meyakini seperti itu. Setiap bulan Ramadan. Ada pula yang memahami selama Rasulullah masih sugeng, maka masih memungkinkan bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, karena Rasulullah masih sugeng, masih hidup, masih sangat memungkinkan turun ayat Al-Quran lagi. Ada pula yang memahami hanya sekali itu, yang mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu turunnya Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Apapun pemahamannya, yang menjadi poin kita, di setiap bulan Ramadan, ayo kita lebih semangat lagi, lebih dekat lagi. Langsung digas gitu loh, sejak hari pertama bulan Ramadan. Lah, menjelang
10 hari terakhir lebih gas lagi ibadah kita. Itu yang menjadi poin kita. Apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak? Wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Apakah turun setiap bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di setiap bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, kebaikannya tidak sama dengan kebaikan malam-malam yang lain. Ada janji dari Nabi kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang qiyamul lail pada malam Ramadan, malam bulan-bulan Ramadan, landasannya iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana, setelah siangnya puasa. Kalau siangnya tidak puasa, malamnya qiyamul lail, ya tidak diampuni dosanya. Wong siangnya tidak puasa tanpa ada udzur, sengaja berbuka. Malamnya mbok nganti ngopo toh? Salat sampai bengkak-bengkak kakinya, tapi siangnya berbuka tanpa udzur, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Itu yang menjadi poin kita. Di antara pendapat Lailatul Qadar ini tidak bisa ditemukan. Namun yang jelas Lailatul Qadar itu ada. Kapan itu? Pada saat Allah turunkan Al-Quran. Malamnya disebut malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran ketika turun pada malam itu tanazzalul malaikah warruh. Al-Quran dikawal oleh semua malaikat Allah. Turunnya Al-Quran pada malam itu dikawal oleh semua malaikat Allah. Hatta matla'il fajr. Jadi malam itu mengandung keselamatan, keberkahan sampai terbitnya fajar. Karena semua malaikat Allah turun mengawal turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Maka yang membawa Al-Quran itu makhluk Allah yang disucikan, maksudnya la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali makhluk Allah yang disucikan. Itu maksudnya para malaikat Allah. Yang membawa turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu juga malaikat Allah. Yang menurunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad juga malaikat Allah, yaitu Jibril alaihi salam. Sehingga yang membawa Al-Quran bukan setan, bukan iblis, karena setan iblis itu bukan makhluk yang disucikan. Sehingga tidak ada kaitannya. Mau megang mushaf harus wudhu dulu, itu nggak ada kaitannya dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Namun demikian, kalau ada saudara kita yang memahami seperti itu, mau megang mushaf harus wudhu dulu, pegangannya ayat itu, landasannya ya kita saling menghormati sudah. Nah, malam Lailatul Qadar apakah turun di tiap-tiap bulan Ramadan? Meski Nabi sudah sedo, sudah wafat, atau turun di tiap bulan Ramadan ketika Nabi masih sugeng, atau hanya satu kali pada malam itu yang Maha mengetahui Allah. Yang jelas setiap malam bulan Ramadan isinya kebaikan demi kebaikan. Yang menjadi poin kita itu. Nah sekarang kita sibuk golek Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Hari pertama sampai 20 santai-santai saja. Begitu 10 malam terakhir mempeng apa golek Lailatul Qadar. Dapat dan tidak kita kan juga enggak tahu. Nabi memberi isyarat di malam-malam ganjil. Ini saja masih ada potensi keimanan yang tipis seperti kita. Oh malam genap wes rasa qiyamul lail. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ada di malam ganjil. Nanti malam genap santai lagi, mabar, main bareng, game online lagi. Besok malam ganjil, sholat lagi, qiyamul lail, hidupkan malam biar dapat Lailatul Qadar. Maka indah sekali Lailatul Qadar, waktu pastinya dirahasiakan oleh Allah.
Sehingga sejak pertama bulan Ramadan sampai akhir, sampai lepas bulan Ramadan, kita terus berusaha menghidupkan malam-malam kita dengan kebaikan, dengan qiyamul lail, dengan zikrullah, dengan tilawah, dengan qiraah dan lain sebagainya. Ya, ada lagi. Ini pertanyaan tertulis yang terakhir, ini terkait dengan materi nafar bagian yang kedua. Saya bacakan hadis yang artinya dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah sesuai dengan sunnah dan berlaku imbanglah dan mendekatlah. Dan ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Yang ditanyakan pada kalimat bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Ini maksudnya bagaimana? Jadi maksud hadis itu, orang itu masuk surga bukan karena amal. Itu maksudnya bukan amal secara umum, tetapi amal yang bagaimana? Lah tadi kan disampaikan saddidu, beramalah sesuai dengan sunnah. Wa qaribu, ya, dan berlaku imbang, wa qaribu, dan mendekatlah. Artinya kita beramal sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Wa'lamu alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mal adwamuha ilallah wa in qalla. Dan ketahuilah, tidak akan pernah amal seorang di antara kalian itu memasukkan kalian ke surga. Dan sebaik-baik amal yang dilakukan, yang dicintai oleh Allah, itu yang istiqomah, kontinu meski sedikit. Tidak semua amal itu menyebabkan kita masuk surga. Amal yang bagaimana yang bisa menjadikan seseorang masuk ke surga? Amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, karena perintahnya saddidu wa qaribu. Beramallah sesuai sunnah dan berlaku imbanglah. Wa qaribu, dan mendekatlah. Mendekat kepada Allah melalui Rasulullah. Kita bisa mendekat kepada Allah tidak mungkin tanpa melalui jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita dekat kepada Allah. Bisa dekat kepada Allah hanya dengan menempuh jalan yang diwariskan oleh Rasulullah. Baru kita bisa dekat pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kan begitu ayatnya. Yang namanya kita mendekat kepada Allah itu karena kita punya keinginan dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, perintah Allah fattabi'uni, ikuti aku di situ Rasulullah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, harus mengikuti jalan yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Beramal pun harus sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu baru amal kita diterima. Amal, tidak semua amal dikatakan soleh. Amal itu dikatakan soleh, pertama ikhlas karena Allah, dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Satu perbuatan, kalau dua syarat ini melekat pada satu amal, maka amal itu dikatakan soleh. Dan amal soleh akan mengantarkan pelakunya menuju surganya Allah. Kalau satu amal, satu perbuatan, hanya satu syarat saja yang melekat,
mungkin hanya ikhlas kepada Allah. Oh, saya beramal ini ikhlas karena Allah. Bukan pamer, bukan ini, bukan itu. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berarti syarat beramalnya yang harusnya 2 hanya terpenuhi 1, ikhlas karena Allah saja. Tapi tidak, syarat kedua yang sesuai Rasulullah tidak terpenuhi. Maka amal itu juga tidak disebut soleh. Atau syarat yang kedua terpenuhi. Sholat sejak dari sebelum sholat, mulai dari wudhunya sampai sholatnya, bacaannya, sampai zikirnya persis 100% dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi syarat pertamanya bukan lillah, tapi untuk pamer. Untuk menarik perhatian konstituen, ben dipilih. Niat sholatnya itu. Maka sholatnya juga tidak disebut amal soleh, karena amal itu dikatakan soleh kalau melekat pada amal itu 2 syarat. Ikhlas karena Allah, ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. 2 syarat yang melekat pada amal ini ibarat 2 sisi mata uang. Uang itu kalau hanya ada 1 sisinya saja, uangnya menjadi tidak laku. Hanya ada sisi kanannya, meski sisi sebaliknya masih ada, tapi uangnya juga tidak laku. Atau ada sisi depannya saja, belakangnya tidak ada, juga tidak laku uang itu. Maka biar uang itu laku, 2 sisinya harus ada. Biar amal itu dikatakan soleh, 2 syarat yang Allah sebutkan itu harus kita penuhi. Yang dimaksud amal di sini tentu amal secara umum dalam hadis ini. Lihat dulu, tidak setiap amal bisa memasukkan hamba Allah ke surga. Amal yang seperti apa? Oh, ternyata amal soleh yang bisa memasukkan hambanya ke surga. Dan amal soleh itu meski nilainya sedikit kecil, tapi terus istiqomah kita kerjakan, itu ternyata lebih dicintai oleh Allah daripada kita sekali langsung besar, zat barkui lama dalam masa yang panjang tidak lagi melakukan kebaikan itu. Meskipun sedikit, tapi terus setiap saat kita kerjakan, ternyata itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, ada lagi? Sudah cukup. Ya, baik. Dari brosur cukup atau cukup kajian ya? Sudah setengah 12. Setengah 12. Ya, terus? Diakhiri. Oh, ini pertanyaan langsung no ini no. Nggih, monggo saya manut. Lanjut. Ya, sudah buka pertanyaan langsung ini. 2 penanya, 1 bapak, 1 ibu, silakan. 8. 8. 6, nomor 6 Pak. 12. Nomor 6. 12. 12. 15. 8 dan 12. 8, 6, 12. Oh, sudah 3 tadi. 8, 6, 12. Ya, silakan dari ibu 8. Persiapan 6. Ternyata sulit semua pertanyaannya lah. Kita tunda ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sutarmirah dari Ambarawa, cabang Bandungan, Ustadz. Nggih. Saya mau tanya, Ustadz. Berhubung saya ini sudah tua, umur saya sudah 80 tahun, tapi saya rutin ke sini tiap minggu. Alhamdulillah, ngalahkan yang muda. Ya. Yang muda saja sulit sampai ke sini. Padahal rumahnya situ dekat. Nggih, terus? Tapi yang saya tanyakan itu dulu itu saya kalau sholat wajib, sholat tarawih itu rutin di musola. Walaupun rumah saya itu agak jauh dari musola. Dan jalannya juga naik turun gitu. Saya pernah Ustadz pulang dari
musola itu bawa Quran sama rukuh itu. Pernah kepleset jatuh brok gitu. Ya. Sampai saya itu, tangan saya itu natap tembok sampai lecet itu loh Ustaz. Ya. Jadi dari sejak itu sampai sekarang itu sudah ada 4 tahunan saya kalau sholat wajib sholat tarawih itu di rumah sendiri Ustadz. Lah itu karena bodohnya saya itu yang saya lakukan itu sholat tarawih itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam kali 4 terus salam terus istirahat sebentar tapi kalau lama-lama saya tidak kuat boyoke Ustadz. Ya. Terus ya. saya itu ya istirahat sambil dikir-dikir sambil membaca apa yang sudah ada di hati saya. Nah terus setelah itu saya berdiri sholat witir 3 rakaat Ustadz. Yeah. Nah setelah itu saya terus salam toh Ustadz. Salam itu saya mau melakukan doa itu karena saya kebodohan saya itu tidak bisa seperti orang yang imam-imam itu nenek gitu itu tidak bisa saya. Jadi ya, jangan nenek. Doa itu bukan nenek kok. Ya itu. Apa ada doa nenek? Enggak ada. Terus langsung yang ditanyakan apa itu? Ya, yang saya tanyakan itu kalau doa itu seperti doanya sholat tahajud yang dulu pernah saya haturkan kepada Ustadz. Begini ya. Ustadz, Allahumma lakal anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal anta qayyumus samawati wal ardi. Yang artinya wahai Tuhanku, bagimu segala puji engkau penegak langit dan serta segala izin, bagimu segala puji engkau Raja penguasa selangit dan bumi. Bagimu segala puji kau penerang langit dan bumi. Bagimu segala puji kau benar dan benar, perjumpaan dengan benar, firmanmu benar, para nabi itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar. Wahai Tuhanku, kepadamu lah aku berserah diri, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, denganmu aku rindu, kepadamu pula aku berhukum. Karena itu ampunlah dosa-dosaku, baik dosa yang terdahulu dan yang terakhir, yang terbenih. Engkau Tuhan yang terdahulu dan terakhir, tiada Tuhan selainnya Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau dan tidak ada daya dan Tuhan melainkan pertolongan Allah yang Maha Agung. Lah, seperti itu salah atau benar Ustaz? Yeah. Saya mohon